Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1431. Sepertinya dulu kamu nggak seburuk ini. Kenapa otakmu jadi lamban setelah bertemu dengan Julian? Bukankah semua yang dikatakan itu demi kamu? Wira tidak merespons Hasto. Gadis itu hanya nggak ingin kamu ikut dalam sayembara ini dan kehilangan nyawamu. Orang di sini semuanya sangat hebat jadi dia berharap kamu pergi. Baru mengatakan kata-kata yang menyakiti hatimu, kalau kamu benar-benar berpengaruh kata-katanya, aku malah merasa apakah Wira yang kukenal sebelumnya sudah hilang. Setelah mendengar perkataan Hasto, Wira baru menyadari. Mungkin karena tidak bisa menerima kata-kata Julian tadi, dan terlalu keras kepala. Kak Hasto, kamu tenang saja. Aku memang marah setelah mendengar kata-kata itu, tapi aku nggak mungkin benar-benar mengabaikan meskipun kita nggak bisa menjadi suami istri, dia juga adalah adikku. Dan aku harus menyelamatkan nyawanya. Kata Wira dengan nada putus asa, yang menggambarkan suasana hatinya saat ini. Setelah keduanya mengobrol, Wira memutuskan untuk tetap tinggal di Sekte Langit untuk membantu Julian. Lagi pula, dia juga tidak berharap Julian sembarangan menikahi orang yang tidak dicintainya. 3 hari telah berlalu, Wira dan Hasto tiba di arena lomba. Julian yang berdiri di samping Juna merasa terkejut saat melihat Wira. Dia berpikir, Wira sudah pergi setelah mendengar perkataannya itu. Tidak disangka Wira tetap datang ke lomba itu. Lomba pertama adalah tes sastra sehingga mereka tidak perlu tetap tinggal di arena lomba dan pergi ke sebuah aula besar yang bisa menampung ratusan orang. Ini pasti adalah Wira yang berasal dari dunia luar, aku sudah sering mendengar reputasinya. Hahaha. Saat memasuki aula, Wira mendengar suara sinis dari samping dan melihat ada seorang pria berpakaian putih. Aku berpikir kenapa malah bertambah seorang lagi. Berani-beraninya datang ke Sekte Langit kita, dan ingin menikahi gadis suci kita, sungguh berani sekali. Selain Juna dan orang dari 8 keluarga besar, ada banyak sastrawan yang datang ke lomba itu juga. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda berbakat dan sastrawan yang sudah memiliki jabatan resmi. Ini adalah tes pertama, dan yang akan diuji adalah tentang sastra. Kemampuan sastra siapa yang paling bagus, dia yang akan memenangkan tes ini. Setelah menjelaskan, Juna mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada Wira untuk duduk di tempatnya. Sementara itu Hasto duduk di seberang Kasif. Ada meja kecil yang dipenuhi dengan peralatan. Ada teh dan beberapa lembar kertas dan sebuah kuas di papan di depan Wira. Bagaimanapun juga, Wira adalah orang dari dunia luar. Sehingga semua orang di aula itu menganggap Wira tidak pernah mencicipi teh terbaik ini. Bahkan mungkin tidak tahu cara menikmati teh dengan benar, mereka berpikir bagaimana mungkin ada orang kasar seperti Wira bisa masuk ke dalam lingkungan yang begitu beradab. Namun Wira mengambil cangkir teh di atas meja dengan tenang, lalu meniru cara menyeduh teh yang pernah dia lihat di internet sebelumnya. Tidak disangka, dia malah bisa melakukannya dengan baik. Hatinya tetap merasa cemas, dia khawatir akan melakukan kesalahan sehingga menjadi tertawaan semua orang. Oh. Aku pikir Wira pasti punya kemampuan sastra yang luar biasa hingga bisa datang ke Sekte Langit untuk ikut dalam sayembara gadis suci kita. Kalau begitu, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk penulis sebuah puisi dan menambah semangat lomba ini. Wira berpikir, yang menjadi fokus di sayembara ini seharusnya adalah kemampuan bela diri dan bukan kemampuan sastra. Sepertinya, lomba ini berniat mempersulitnya. Namun dia tetap meletakkan cangkir teh di tangannya dengan tenang, lalu mengambil kuas di sampingnya. Bab 1432. Menikmati teh, membicarakan dunia, menikmati bunga, dan membicarakan kehidupan. Hanya dengan 2 baris puisi sederhana ini, Wira berhasil membuat semua orang di aula itu sangat terkejut. Orang pertama yang memberikan tepuk tangan adalah Hasto. Lalu yang lainnya ikut bertepuk tangan juga. Mereka mengira, Wira hanya orang kasar yang tidak tahu apa-apa. Tak disangka, Wira malah memiliki kemampuan sastra yang luar biasa. Hanya sembarangan, beberapa kata saja sudah berhasil membuat puisi yang begitu bagus. Bagus. Langsung menulis puisi yang terinspirasi dari teh di depan sangat bagus. Setelah memuji Wira, Juna pun meneguk teh di depan Wira dan ternyata memang teh yang enak. Hanya 2 baris puisi tentang teh saja nggak bisa membuktikan apapun. Kalau ingin berpartisipasi dalam sayembara dengan cara ini saja nggak akan cukup. Biarkan aku memberi sebuah topik. Salah satu pemuda sastrawan di samping berdiri lalu berjalan mendekati Wira sambil mengipas-ngipas dengan kipasnya dan tatapannya terlihat menantang. Dia tiba di depan Wira dan berhenti lalu duduk bersila di meja. Namun sebelum dia berbicara,
Wira malah tiba-tiba berdiri dan berjalan 7 langkah. Dia teringat dengan seorang sastrawan zaman kuno yang bisa menciptakan sebuah puisi dengan mudahnya dalam 7 langkah. Sehingga hari ini dia meminjam puisi sastrawan tersebut. Daun kacang dijadikan bahan bakar di bawah panci. Sedangkan kacang menangis di dalam panci. Mereka tumbuh dari akar yang sama, kenapa harus saling membunuh? Setelah mengatakan puisi itu, Wira menoleh dan melihat semua orang. Pandangan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah berpikir mengapa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini. Penampilan Wira jelas seperti orang kasar yang hanya mengetahui beberapa huruf saja. Tak disangka Wira menciptakan puisi ini. Kamu curang. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat sebuah puisi hanya dengan berjalan 7 langkah? Kamu pasti sudah menyiapkannya sebelumnya. Ada yang membocorkan tema puisinya kepadamu. Pemuda yang sebelumnya ingin menantang Wira itu berdiri, dan menuding Wira melakukan kecurangan. Mendengar perkataan itu, Wira hanya mengernyitkan alisnya dan cuek. Hasto tidak menyangka, akan ada orang yang menuduhnya melakukan kecurangan. Semua tahapan lomba ini ditentukan oleh para kepala dari 8 keluarga besar Sekte Langit itu sendiri, dan dia tidak pernah ikut campur sedikitpun. Kamu pikir, ini tempat apa? Ketiga tahapan lomba ini diatur langsung oleh para kepala dari 8 keluarga besar. Apa kamu pikir ada salah satu dari mereka yang melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi? Setelah mendengar perkataan Hasto, pemuda itu baru menyadari kesalahannya. Dia buru-buru berlutut di depan aula dan memohon ampun kepada para kepala dari 8 keluarga besar. Maafkan aku benar-benar enggak bermaksud begitu. Aku hanya merasa ada yang aneh dengan hal ini. Kalau enggak, bagaimana mungkin dia bisa membuat sebuah puisi hanya dengan 7 langkah? Dia hanya seorang dari dunia luar saja. Mana mungkin bisa begitu berbakat? Mendengar perkataan itu, Wira merasa agak kesal. Meskipun aku berasal dari dunia luar, nggak berarti aku kalah jauh dari kalian. Kultivasiku mungkin nggak bisa menandingi kalian. Tapi pengalaman hidupku nggak kalah dari kalian. Jadi, apanya yang aneh? Wira berpikir, sepertinya orang-orang ini sudah tinggal di Sekte Langit terlalu lama. Sehingga mereka merasa mereka yang paling berkuasa. Kenapa nggak heran? Kalau nggak, kamu jelaskan dulu puisi ini. Apa kamu penyair terkenal dari suatu tempat? Tapi kami sudah menyelidikinya dan nggak ada namamu. Jadi kamu seharusnya nggak pernah menunjukkan bakat puisimu ini. Sebelumnya, kata pemuda sastrawan itu mencoba untuk membantah. Menurut logika pemuda itu, jika Wira begitu berbakat, Wira sudah pasti akan mengumumkannya ke publik. Bagaimanapun juga, setiap puisi Wira itu bisa menjadi sebuah karya klasik. Tetapi Wira malah sama sekali tidak pernah menunjukkan bakatnya itu. Bab 1433. Hanya karena pandanganmu yang sempit dan gak pernah berusaha memahami orang dari dunia luar, jadi kamu gak tahu aku pernah menciptakan puisi di luar sana. Kalau kamu mencobanya, kamu akan tahu sebenarnya masih ada banyak orang di luar yang luar biasa. Wira mendengus dan meremehkan pemuda yang berpikiran sempit itu. Aku tadi sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi nggak ada satupun puisi ini yang pernah terdengar sebelumnya. Jadi bisa dipastikan puisi ini dibuat oleh Wira sendiri. Julian juga pernah mendengar Wira membuat puisi sebelumnya, tetapi puisi Wira sebelumnya tidak terdengar emosional seperti sekarang. Sepertinya, kali ini Wira benar-benar serius. Ada banyak orang yang tidak puas dengan Wira. Mereka merasa mereka lebih berbakat dan mereka yang harusnya mewakili Wira untuk berpartisipasi dalam sayembara itu. Sehingga sayembara tetap berlanjut. Wira, kamu juga nggak terlalu hebat, karena baru buat 2 puisi saja. Percayalah, salah satu puisi yang kubuat pasti jauh lebih baik darimu. Kalau kamu benar-benar hebat, buat lebih banyak puisi lagi. Benar, tunjukkan kepada kami. Kamu bilang, kamu berbakat, mana buktinya? Aku beri kamu waktu setengah jam, kalau kamu bisa membuat 5 puisi, kami akan membiarkanmu lolos. Para sastrawan yang berada di sekitar mulai bersuara untuk merendahkan Wira, karena mereka merasa tidak puas. Dia tidak memedulikan mereka hingga kata-kata terakhir mereka, dia baru mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Baiklah. Orang-orang yang tadi berbicara langsung terdiam. Mereka tidak menyangka Wira akan benar-benar menyetujui tantangan. Mereka sebenarnya bisa membuat 2 puisi dalam waktu yang begitu singkat saja pun sudah termasuk sangat hebat. Mereka melakukan hal itu dengan tujuan mempersulit Wira. Wira tersenyum, dia teringat dia juga pernah mendapat pendidikan selama 9 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mampu membuat 5 puisi? Jika dia gagal,
dia akan mengecewakan sastrawan zaman kuno yang telah membuat 300 puisi yang dihafal. Setelah mengingat kembali puisi klasik yang dipelajari di sekolah dasar dan menengah, dia berdiri dan meneguk habis sisa teh dalam cangkirnya. Tidur di musim semi tak akan terasa puas karena terdengar kicauan merdu burung di mana-mana, saat terdengar suara hujan dan angin malam, entah berapa banyak bunga yang telah berguguran. Teman lama berpamitan pergi, saat terlihat kembang api di langit bulan Maret, layar perahu jauh lenyap di langit biru. Hanya terlihat sungai yang mengalir. Cahaya bulan terang di depan tempat tidur, terlihat seperti embun di tanah. Mengangkat kepala memandang bulan, menundukkan kepala merindukan kampung halaman. Saat Wira membacakan 3 puisi itu, para sastrawan dan penyair yang berada di depan langsung terdiam. Mata mereka membelalak dan terhanyut dalam gambaran dari puisinya. Setiap puisi yang dibacakan adalah puisi yang sangat terkenal, benar-benar luar biasa. Bahkan pemuda yang tadi menuduhnya melakukan kecurangan pun perlahan-lahan telah hanyut dalam keindahan puisinya. Astaga, kenapa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini, kenapa nggak pernah mendengarnya sebelumnya? Aku nggak pernah mendengar puisi-puisi yang dikatakan ini, bakatnya sangat luar biasa. Hanya orang seperti ini yang layak menjadi pasangan gadis suci kita. Aku sungguh terharu, hingga ingin segera memeluk kakinya dan memintanya menjadi guruku. Ternyata masih ada sastrawan yang begitu hebat di dunia ini. Pandangan kita memang terlalu sempit. Mendengar pujian yang terus-menerus datang dari sampingnya, Wira tidak memedulikannya. Melainkan tetap berusaha mengingat kembali puisi yang pernah dia pelajari. Kali ini dia harus membuat para sastrawan ini tunduk kepadanya. Dan para penyair terdiam. Dalam waktu setengah jam ini, dia bukan hanya bisa membuat 5 puisi saja, bahkan mungkin bisa mencapai 10 hingga 20 puisi. Menjadi tamu sendirian di tanah asing, perasaan rindu kepada keluarga menjadi berlipat ganda. Setiap hari raya tiba, aku tahu saudara yang jauh di sana sedang mendaki di ketinggian. Menanam bunga demi mengganggu yang kesepian. Tak ada jawaban dariku saat kamu bertanya kapan aku pulang, hujan malam membuat kolam musim gugur meluap. Kapan kita akan bersama-sama mematikan lilin di jendela barat, dan membicarakan saat hujan di malam itu. Wira membacakan 5 buah puisi itu seperti tanpa beban. Bab 1434. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku nggak pernah melihat orang yang begitu berbakat seperti Wira. Aku setuju. Aku setuju. Membiarkannya ikut sayembara untuk gadis suci. Aku juga setuju, sungguh hebat sekali. Aku benar-benar kagum. 5 puisi. Kalau aku yang berada di posisinya, mungkin setahun pun aku nggak akan bisa membuat puisi itu. Mendengar 5 puisi yang dia buat ini aku benar-benar baru menyadari kalau aku telah bersalah. Mendengar kata-kata pujian dari orang di sekitarnya, Wira perlahan-lahan berjalan ke hadapan Juna. Aku sudah membuat 5 puisi dalam waktu setengah jam ini. Apa aku sudah lulus tes pertama? Selain berhasil membuat 5 puisi dalam waktu setengah jam ini, Wira juga berhasil membuat semua sastrawan di aula ini mengaguminya. Dia sudah menjadi orang yang paling berbakat di aula ini, sehingga dia tentu saja lulus tes pertama. Baiklah, awalnya aku pikir kamu adalah murid Hasto jadi pasti akan unggul dalam bidang bela diri. Tak disangka, berkat sastramu juga begitu hebat. Apa para kepala keluarga boleh membiarkan anak ini lulus? Juna benar-benar makin puas dengan Wira. Dia berpikir jika Wira dan putrinya bisa bersatu, nanti mereka pasti akan melahirkan seorang cucu yang sangat berbakat untuknya. Para kepala keluarga yang lainnya juga tidak menyangka Wira begitu berbakat dalam bidang sastra. Sepertinya mereka sudah meremehkan Wira. Begitu banyak sastrawan di aula itu pun kalah dari bakat Wira. Mereka tidak mungkin tidak membiarkan Wira lulus lagi. Hahaha. Murid Hasto ini memang muda saja sudah begitu berbakat dalam sastra. Sungguh langka pantas untuk lulus. Aku juga nggak keberatan dengan keputusan itu. Benar, sungguh bagus. Aku juga setuju dia lulus. Kepala dari 8 keluarga besar sudah mengungkapkan pendapat mereka sendiri, sehingga Wira akhirnya lulus dengan persetujuan dari semuanya. Dia memandang Juna dan memberikan hormat lalu pergi bersama Hasto. Julian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berpamitan dengan ayahnya dan keluar. Tuan, tolong berhenti. Untungnya Julian keluar tepat waktunya dan berhasil mengejar Wira. Setelah mendengar suara Julian, Wira menghentikan langkahnya dan berbalik. Julian, ada apa? Melihat penampilan Julian yang tergesa-gesa, Wira mengira ada masalah besar yang terjadi. Tak disangka, Julia malah melirik Hasto sebentar dengan hati-hati, lalu pipinya memerah.
Hasto langsung mengerti maksud dari lirikan Julian itu. Aku masih ada beberapa masalah yang harus diurus, kalian ngobrol saja dulu. Kalau ada masalah, langsung datang ke kamarku saja. Setelah mengatakan itu, Hasto langsung menghilang dari hadapan kedua orang itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung katakan saja. Tuan, aku datang untuk memberimu selamat karena telah lulus tes pertama. Saat ini, aku masih belum tahu apa tema tes kedua. Kalau aku sudah tahu, aku akan memberitahumu. Julian memang mengatakan dia berharap Wira pergi, tetapi sebenarnya, hatinya merasa sangat senang saat melihat Wira datang menyelamatkannya. Bab 1435. Baiklah. Setelah Wira menjawab keduanya, langsung merasa tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkin karena kata-kata Julian sebelumnya yang terlalu kasar, sehingga keduanya malah merasa canggung saat bertemu lagi. Oh. Ya, ayahku menyuruhku memberitahumu untuk tinggal di kediaman keluarga Triaji untuk beberapa saat ini. Kalau kamu tinggal di tempat lain, kemungkinan besar ada orang yang akan diam-diam membunuhmu. Orang-orang itu sangat sadis. Julian tiba-tiba teringat perintah dari ayahnya sebelum dia keluar. Wira menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kamu antar aku ke sana. Aku masih belum tahu di mana kediaman keluarga Triaji. Sekte langit ini sungguh terlalu besar, kata Wira sambil tersenyum kepada Julian. Wajah Julian memerah dan segera berjalan di depan. Tetapi langkahnya tetap terlihat tenang. Wira mengikuti di belakang Julian, mungkin karena lomba untuk mencari jodoh Julian sudah akan dimulai. Sehingga dia terus berusaha tidak terlalu dekat dengan Julian, agar tidak menjadi bahan gosip orang lain. Julian juga mengerti maksud Wira, sehingga dia sengaja memperlambat langkahnya. Keduanya melangkah dengan sangat harmonis. Dalam pandangan semua orang, Wira berhasil memasuki kediaman keluarga Triaji. Juna juga segera kembali ke kediaman keluarga Triaji bersama dengan para sastrawan yang berada di aula besar pada saat itu. Wira, mereka datang untuk membahas masalah tentang sastra denganmu. Aku nggak terlalu mengerti tentang hal ini, jadi kalian saja yang membahasnya. Juna memberitahu maksud kedatangan orang-orang itu kepada Wira, lalu pergi. Melihat Wira dikagumi semua orang, hati Julian merasa sangat gembira. Setelah bertemu dengan Wira, para sastrawan itu langsung menghujani dengan berbagai pertanyaan. Dia terus menjawab pertanyaan mereka satu persatu hingga kewalahan. Wira, setelah mendengar puisimu tadi, kami langsung mendapat pencerahan. Kamu ini sungguh hebat, aku benar-benar nggak menyangka sebelumnya. Kami malah masih ingin bermusuhan dengan orang sepertimu. Wira, puisimu yang cahaya bulan terang di depan tempat tidur terlihat seperti embun di tanah itu sebenarnya inspirasimu dari mana? Bagaimana kamu bisa terpikirkan puisi ini? 7 puisi yang dibuat Wira saat itu semuanya sudah dicatat dan akan segera disebarluaskan ke seluruh wilayah. Sebenarnya, inspirasi dari puisi itu sangat sederhana. Saat aku duduk di tempat tidur dan menatap cahaya bulan di langit, hatiku tiba-tiba kangen dengan rumahku. Kemudian, dalam benakku langsung muncul puisi ini. Wira juga tidak tahu apakah para sastrawan itu akan puas dengan jawabannya ini. Bagaimanapun juga, dia bukan penyair asli dari puisi ini. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan penyair itu saat membuat puisi ini. Dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sebelumnya saat membaca puisi ini untuk menjawab pertanyaan mereka. Tuan, aku boleh bergabung dengan pembahasan kalian. Aku merasa pembahasan ini sangat bermakna. Setelah melihat dari samping cukup lama, Julian akhirnya tidak bisa menahan semangat di hatinya lagi dan datang bertanya kepada Wira agar dia bisa bergabung dengan mereka. Wira tentu saja tidak keberatan Julian untuk bergabung. Sastrawan lainnya juga langsung memberi hormat setelah melihat kedatangan gadis suci ini. Aku nggak menyangka, ternyata gadis suci tertarik dengan puisi juga. Ini adalah kebanggaan kami bisa membahas puisi bersama gadis suci. Kalau dilihat, Tuan dan gadis suci memang sangat cocok. Kami sangat mendukung kalian berdua. Benar, sebenarnya aku sudah merasa seperti ini sejak awal. Tapi aku juga merasa seseorang yang gak berbakat gak mungkin akan cocok dengan gadis suci kita. Sekarang, aku lihat kalian memang sangat cocok. Kemampuan dari para sastrawan itu untuk menyanjung juga tidak buruk. Sore itu mereka semua duduk dan membahas tentang sastra dan puisi lama. Bab 1436. Setelah saling membahas dengan Wira, para sastrawan itu makin mengaguminya. Julian juga mulai mengagumi Wira dan makin merasa hanya orang berbakat seperti Wira ini yang pantas menjadi pasangannya.
Pada hari kedua setelah mengikuti tes bakat, tema dari ujian tahap kedua juga diumumkan. Tema dari ujian tahap kedua seharusnya sangat mudah bagimu, kamu adalah murid Hasto jadi kemampuan bela dirimu pasti sangat hebat juga. Saat mengumumkan tema dari ujian tahap kedua kepada Wira, Juna makin yakin dengan Wira, hal itu membuat Wira tersenyum. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin dalam ujian bela diri ini, aku nggak akan mengecewakan Julian. Baguslah. Juna merasa makin puas saat melihat penampilan Wira yang berada di depannya. Sehingga dia tiba-tiba bertanya, apakah Wira pernah memiliki tunangan? Wira nggak berani menipu. Aku sudah punya 3 istri di rumah, dan status mereka semua setara, nggak ada perbedaan status siapa yang lebih tinggi atau rendah. Saat Wira mengatakan hal itu dengan tegas, Juna merasa agak terkejut. Sebenarnya jika hal ini disembunyikan tidak ada orang yang akan mengetahuinya juga. Wira tetap tinggal di Sekte Langit dan menjadi menantunya, itu akan menjadi situasi yang sangat baik. Mengapa Wira harus langsung mengakuinya? Aku sangat senang kamu bisa berkata jujur kepadaku. Tapi apa kamu sudah memberitahu Julian bahwa kamu punya 3 istri? Wira sangat unggul dalam segala bidang. Dan Juna juga sangat menyukainya, namun dia juga khawatir Julian akan ditindas setelah menikah kepada Wira. Julian sudah tahu, dan pernah bertemu dengan ketiga istriku juga. Lagi pula, ketiga istriku juga mendukungku. Jadi aku baru berani datang ke Sekte Langit. Wira tidak merendahkan ketiga istrinya tetapi dia juga tidak menginginkan orang lain memiliki pandangan negatif kepada mereka. Juna menganggukkan kepalanya dan membiarkan Wira untuk pergi. Baru saja diumumkan tentang ujian bela diri, seseorang dari keluarga Ganim sudah datang. Di mana yang namanya Wira? Cepat suruh dia keluar untuk bertemu denganku, apa dia nggak tahu dia harus menyambut kedatanganku. Orang itu berbicara dengan nada yang cukup angkuh. Tetapi tidak jelas apakah dia ingin akan tetap sombong setelah bertemu dengan Wira. Setelah mendapat laporan dari pelayan bahwa ada seseorang yang mencarinya di luar, Wira merasa heran karena dia tidak mengenal siapapun di sini. Dia berpikir, apakah orang itu adalah para sastrawan semalam? Saat dia tiba di pintu, dia baru menyadari orang itu datang untuk menantangnya. Ada perlu apa mencariku? Kamu si Wira itu ya? Penampilanmu semalam di ujian memang sangat gemilang dan sedang menjadi perbincangan orang. Tapi kamu jangan terlalu bangga, Julian gak mungkin akan mengakuimu sebagai tunangannya. Apa Julian akan mengakuiku atau enggak, itu adalah masalah nanti. Ada perlu apa sebenarnya kamu datang mencariku hari ini? Kalau nggak ada urusan, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Wira berbalik dan hendak pergi. Melihat Wira begitu meremehkan dirinya, amarah Arham meledak lalu menghalang di depan Wira. Kamu sudah nggak memberi hormat saat berhadapan denganku, sekarang malah ingin pergi begitu saja. Lagian kamu ini hanya orang dari dunia luar saja. Apa hakmu untuk bertindak semena-mena di Sekte Langit? Setelah mengatakan itu, Arham tiba-tiba meninju ke arah Wira. Namun Wira menghindar ke samping dan membuat Arham kehilangan keseimbangan saat Arham akan terjatuh ke tanah, Wira segera menyelamatkannya. Bab 1437. Tuan muda, harap berhati-hati saat berjalan kalau terjadi sesuatu denganmu, di kediaman kami, aku nggak bisa bertanggung jawab. Wira yang berbicara dengan nada sinis membuat Arham merasa sangat tidak puas. Dia menepis tangan Wira dan berdiri. Kamu ini hanya orang dari dunia luar saja, berani-beraninya menyentuh aku. Apa kamu pikir kamu bisa berkuasa hanya karena sedikit berbakat saja? Jangan bermimpi, akulah orang yang paling cocok menjadi pasangan gadis suci. Arham mengeluarkan kipas lipat dan menghalang di depannya dengan tatapan yang menantang. Wira tidak marah saat mendengar perkataan Arham, karena dia tahu Julian tidak akan pernah berhubungan dengan orang seperti itu. Tuan muda, kalau kamu datang hari ini hanya untuk mengatakan hal-hal seperti ini, silahkan pulang. Wira berdiri dan hendak pergi. Dia merasa benar-benar menghabiskan waktunya saja berbicara dengan orang seperti itu. Arham merasa sangat kesal karena dia diabaikan oleh Wira, sekali lagi dia mengambil batu di sampingnya dan segera melemparkannya ke arah Wira. Kekuatannya tidak kalah dari Wira karena mereka berada di tingkat yang sama. Namun, Wira langsung menangkap batu yang dilemparkan Arham tanpa menoleh dan langsung melemparkannya kembali hingga batu itu menancap dengan keras pada pilar di samping Arham. Tuan muda, kamu sebaiknya nggak sewenang-wenang di sini. Kalau nggak perlu aku bertindak pun kamu akan langsung ditundukkan. Wira tidak berbalik tetapi perkataannya terdengar mengancam. Jika Arham masih terus membuat keributan dia bersedia bertindak terlebih dahulu mewakili orang-orang di kediaman.
Dia akan memastikan Arham tidak bisa berdiri dan harus keluar dalam keadaan berbaring hari ini. Entah kenapa, Arham juga merasa ketakutan mendengar ancaman pria dari dunia luar di depannya ini. Oleh karena itu juga, dia merasa tidak senang dan makin membenci Wira. Kalau begitu, kamu coba saja. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Setelah mengatakan itu, Arham bersiap untuk menyerang, tetapi Wira tidak berniat untuk bertarung dengannya. Tepat pada saat itu, Julian tiba-tiba di samping mereka. Apa yang terjadi? Saat melihat Arham ingin menyerang Wira, Julian tanpa sadar langsung menghalang di depan Wira. Kejadian itu langsung membuat Arham merasa sangat kesal, dia berpikir mengapa gadis suci begitu melindungi pria dari dunia luar ini. Apakah ada hubungan tersebut di antara mereka? Namun dia merasa hal itu tidak mungkin. Gadis suci seharusnya tidak pernah bertemu dengan Wira. Gadis suci sebaiknya kamu menjauhi pria ini, niatnya nggak sepolos yang kamu pikirkan. Kata Arham kepada Julian sambil menarik kembali niatnya untuk menyerang Wira. Julian berbalik dan melihat Wira yang masih tersenyum menatapnya. Sekarang Tuan Wira adalah tamu ayahku. Tuan muda bisa seperti ini kepadanya berarti tidak menghormati keluarga Triajikan. Julian tidak merespons perkataan Arham. Namun karena perkataan Julian itu juga, Arham merasa sangat cemburu. Dia berpikir mengapa pria seperti itu bisa mendapatkan perlindungan dari gadis suci. Sedangkan dia mendapatkan tatapan kebencian dari gadis suci. Tentu saja nggak seperti itu, tolong gadis suci jangan salah paham. Kejadian hari ini mungkin hanya sebuah kesalahpahaman. Gadis suci jangan marah, aku akan memberitahu ayahku tentang perkataanku hari ini setelah pulang nanti. Kalau Tuan Wira nggak puas, silakan datang mencariku ke kediamanku. Kalau nggak, anggap saja semua perkataanku hari ini nggak berarti. Tatapan Arham terlihat sedikit lebih tenang dan akal sehatnya juga sudah kembali. Ini adalah kediaman keluarga Triaji, dia tentu saja tidak boleh bertindak sembarangan. Namun, jika Wira menolak tawarannya, dia menjadi memiliki alasan untuk meminta bantuan dari ayahnya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga ini. Setelah memberi hormat kepada Julian, dia bersiap untuk pergi tetapi Wira tiba-tiba berbicara. Bab 1438. Tuan muda, nggak perlu tunggu jawabanku. Aku bisa memberitahumu sekarang. Aku nggak suka dengan tawaranmu, dan nggak akan menerimanya juga. Mendengar nada Wira yang tenang, Arham mengepalkan tinjunya. Dia tidak menoleh dan hanya tersenyum lalu melambaikan tangannya dan pergi. Setelah Arham pergi, Julian memandang Wira dengan khawatir. Tetapi Wira meyakinkannya dengan tersenyum. Sebenarnya ada apa dengannya? Kenapa dia datang ke kediaman kita? Apa tadi kamu bertengkar dengannya? Kalau bukan karena pelayan yang melapor aku nggak tahu dia datang. Bukan masalah besar juga, dia hanya datang untuk mengatakan hal yang nggak penting. Wira tidak berniat memberitahu perkataan Arham tadi kepada Julian. Karena tidak ingin Julian makin terbebani. Julian memang sudah merasa cemas saat mendengarnya ingin berpartisipasi dalam lomba mencari jodoh. Jika Julian mengetahui kejadian ini, Julian pasti akan makin melarangnya berpartisipasi dalam lomba. Kalau terjadi sesuatu, sebaiknya kamu segera memberitahuku. Aku tahu mungkin ini nggak berarti apa-apa bagimu. Tapi kamu sedang di kediamanku. Kalau terjadi sesuatu denganmu, aku juga akan kesulitan menjelaskannya. Tenang saja, ini nggak berarti apa-apa bagiku. Lagi pula, kultivasi orang tadi setingkat denganku. Kalau kita benar-benar bertarung, aku juga nggak pasti akan kalah. Setelah mendengar perkataan Wira yang meyakinkannya, Julian tetap mengernyitkan alisnya. Wira tidak ingin melihat Julian begitu mengkhawatirkannya. Kamu sangat mengkhawatirkanku. Ya, apa kamu menyukaiku? Julian tidak menyangka Wira akan tiba-tiba mengatakan perkataan itu. Wajahnya langsung memerah dan memukul Wira dengan ekspresi yang malu. Nggak usah sok tahu. Kamu adalah tamuku, jadi aku mengkhawatirkanmu. Jelas-jelas Julian menyukai Wira tetapi dia tidak berani mengatakan perasaannya, mungkin juga karena statusnya yang istimewa, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan mudah. Wira memandang Julian sambil tersenyum dengan nakal. Ekspresinya sudah cukup jelas memberitahu Julian untuk tidak perlu berpura-pura lagi. Karena dia sudah mengerti. Julian berbalik dengan wajah yang memerah dan tidak memedulikan Wira lagi. Kalau kamu terus seperti ini, aku nggak akan memperdulikan lagi. Setelah mendengus, Julian bersiap untuk pergi. Tetapi Wira segera meraih pergelangan tangannya. Aku hanya merasa suasananya terlalu tegang, jadi aku ingin membuatmu lebih santai. Sekarang kamu sudah merasa lebih baik kan?
Tenang saja, nggak peduli apapun yang menghadang di depan, aku pasti akan menyelesaikannya. Kata Wira dengan nada yang lebih lembut. Setelah mendengar perkataan itu, Julian tanpa sadar langsung tersenyum, mungkin karena Wira bisa membuatnya merasa tenang sehingga dia baru perlahan-lahan mulai menyukai Wira. Wira mengantar Julian kembali ke kamarnya, lalu bersiap untuk kembali ke halamannya. Tetapi, tepat pada saat itu terdengar suara pedang dari udara dan dia segera menghindarinya. Siapa itu? Wira menatap dengan tajam ke arah energi pedang itu berasal dan melihat seorang pria berjubah hitam turun dari atas dengan wajah yang mengenakan topeng. Aku adalah orang yang datang untuk merenggut nyawamu. Setelah selesai berbicara, pria berjubah hitam itu mengayunkan pedang di tangannya dan menyerang Wira. Wira tidak memiliki senjata sehingga dia hanya bisa terus menghindar. Serangan pria itu yang mengejutkannya adalah, tidak ada seorang pun di halaman itu. Dari mana datangnya pria berjubah hitam ini? Bab 1439. Sombong sekali. Hanya dengan melihat kemampuannya saja, kultivasi pembunuh itu harusnya lebih tinggi daripada Wira. Namun pembunuh itu terlalu sombong dan ini bisa menjadi kelemahannya. Kalau begitu, kita lihat apakah yang kukatakan itu benar atau enggak. Pembunuh itu tiba-tiba mengubah pola serangannya. Dia mulai bermain-main dengan Wira dan tidak menggunakan gerakan membunuh seperti sebelumnya. Kesalahannya ini juga yang memberikan kesempatan kepada Wira. Wira segera kembali ke dalam kamarnya, dan mengambil tongkatnya. Hahaha. Apa senjatamu itu hanya sebuah tongkat kusam saja? Setelah melihat Wira mengambil sebuah tongkat, pembunuh itu tertawa bahagia hingga suaranya memenuhi suara halaman. Waktu sudah berlalu cukup lama, masih tetap tidak ada pelayan yang datang ke tempat itu. Wira berpikir, apakah terjadi masalah di halaman yang lain? Sehingga semua pelayan bergegas ke halaman itu. Dia mendengus jangan meremehkan. Tongkat itu, mungkin selanjutnya pembunuh itu akan dipukul hingga babak belur. Hanya dengan tongkat ini saja sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Pertempuran segera dimulai dan serangan Wira sangat cepat, tetapi arah serangannya cenderung ke bawah. Mungkin karena menyadari niat Wira, ekspresi pembunuh itu menjadi sangat buruk. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, lalu berbalik. Dan pedangnya langsung mengarah ke leher Wira, namun, dia tidak terburu-buru untuk memotong Wira. Wira membungkuk lalu memiringkan tongkatnya dan langsung memukul ke dada pembunuh itu. Pembunuh itu tidak menyangka Wira akan begitu kuat. Dan teknik tongkatnya terlalu licik. Anak kecil, kamu cukup kuat juga. Tapi hanya punya kekuatan saja nggak berguna, biar aku ajari kamu apa itu kemampuan bela diri yang sebenarnya. Pembunuh itu mengarahkan pedangnya di depannya lalu mengiris tangannya sendiri hingga darahnya memenuhi lubang bulat di gagang pedang, kemudian dia segera bergerak ke belakang Wira sekali lagi. Wira menendang ke samping, tetapi ditangkis oleh pembunuh itu. Keduanya bertarung dengan sengit, bahkan daun dari pohon di samping mereka juga berguguran. Dia melompat-lompat di atas atap dan tembok, sedangkan Wira mengikuti di belakangnya sambil berpikir entah kemana Hasto berada dan mengapa masih belum datang membantunya. Saat Wira hampir mendekat membunuh itu, membalikkan pedang di tangannya dan menendangnya hingga hampir mengenai pelipis Wira, untungnya Wira berhasil memblokir dengan siku. Pertarungan terus berlanjut, dan suara bertarung mereka sangat bising hingga mengganggu Julian yang sedang beristirahat di dalam kamarnya. Dia membuka pintu kamarnya dan melihat kedua orang itu sedang bertarung di atas kamarnya, matanya langsung membelalak lalu dia segera meloncat ke atas kamarnya untuk membantu Wira. Sekarang menjadi 2 melawan 1 dan kultivasi Julian juga berada di atas pembunuh itu. Pembunuhnya tidak berani bertindak gegabah lagi, dan hanya bisa mundur. Kemampuanmu juga nggak begitu tangguh ya. Kamu akhirnya harus bersembunyi di belakang seorang wanita juga. Hari ini aku akan melepaskanmu, tapi saat saya membaras sudah dimulai, aku nggak akan berbelas kasihan lagi. Setelah mengatakan itu, pembunuh itu segera pergi dari kediaman keluarga Triaji. Bab 1440. Setelah memastikan pembunuh itu telah pergi, Julian baru datang ke sisi Wira. Melihat memar di pergelangan tangan Wira, tatapannya dipenuhi dengan kesedihan. Dia sudah mengatakan, dia tidak ingin Wira terlibat dalam masalah ini. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan terluka. Tuan kalau nggak tahan, kamu pulang saja dan jangan pedulikan masalahku lagi. Saat mengatakan itu, mata Julian berlinang air mata. Dia tidak tega melihat nyawa Wira dalam bahaya karena dirinya. Dan dengan kemampuannya saat ini, dia juga tidak bisa melindungi Wira di Sekte Langit ini.
Para kepala dan 8 keluarga besar itu juga akan mengirim pembunuh dari berbagai tempat untuk membunuh. Julian, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Meskipun kita berdua nggak bisa jadi suami istri, kamu ini juga adikku. Terjadi hal yang begitu besar, aku nggak mungkin membiarkanmu begitu saja. Hal ini bukan masalah besar, hanya masalah kecil saja. Wira tidak terlalu peduli dengan lukanya dan melambaikan tangannya menunjukkan semuanya baik-baik saja. Sekarang dia masih bisa bergerak dengan bebas dan tidak ada masalah serius, namun Julian menggigit bibirnya sendiri dengan kuat hingga berdarah. Melihat kejadian itu, dia merasa sedih, dan membuka bibir Julian dengan paksa. Bukankah aku sudah bilang, aku benar-benar baik-baik saja? Apa kamu nggak percaya kepadaku? Meskipun kamu mengkhawatirkanku, kamu juga nggak perlu menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Lihatlah, kamu sudah menggigit bibirmu hingga berdarah. Tangan Wira mengelus bibir Julian dengan lembut dan menyeka darahnya yang mengalir, lalu memeluk Julian dengan erat. Saat berada di dalam pelukan Wira, pikiran Julian langsung menjadi kosong dan tidak memikirkan apapun lagi. Tenang saja, aku pasti akan memenangkan sayembara ini, lalu menjadi tunanganmu secara terang-terangan. Aku nggak akan memberikanmu kepada siapapun dan nggak akan membiarkanmu menjadi barang dagangan mereka. Ya. Keduanya saling berpelukan dengan erat di bawah sinar matahari hingga tidak menyadari kedatangan Hasto. Setelah mendengar suara batuk yang ringan, mereka baru menyadari situasinya. Guru. Julian segera meloncat keluar dari pelukan Wira dan menundukkan kepalanya dengan malu. Sementara itu, ekspresi Hasto juga terlihat seolah-olah sudah memahami situasinya. Sudahlah, kalian berdua nggak perlu berpura-pura di depanku. Hanya saja kejadian hari ini memang agak aneh. Kita harus membahasnya lebih rinci lagi setelah kembali nanti. Setelah menerima laporan dari pelayan bahwa terjadi masalah dengan Wira, Hasto baru pergi mencarinya. Namun setelah tiba, dia tidak menemukan sosok Wira, dan baru menyadari itu adalah jebakan untuk pemancingnya meninggalkan tempat ini. Wira dan Julian menganggukkan kepala lalu pergi ke kediaman Hasto. Tempatku ini sangat aman, kalian boleh menceritakan semuanya dengan tenang. Bagaimana rupa orang berpakaian hitam yang datang membunuhmu saat itu? Apa ada ciri khasnya? Wira menganggukkan kepalanya. Karena orang itu membalut dirinya dengan pakaian hitam dan wajahnya pun mengenakan topeng, meskipun dia ingin mencari ciri khas dari pembunuh itu, dia juga tidak bisa menemukannya. Jika seperti itu, sepertinya hal ini hanya bisa dibiarkan begitu saja, dan baru dibahas lagi setelah tiba di lokasi ujian tahap kedua. Setelah selesai membahas hal itu, tatapan Hasto terus mengelilingi kedua orang itu. Katakanlah, apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian berdua? Aku memang sudah tahu ada sesuatu di antara kalian, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Wajah Julian kembali memerah sedangkan Wira hanya bisa menatap Hasto dengan tak berdaya. Kak Hasto, hal ini sulit untuk dijelaskan. Apanya yang sulit untuk dijelaskan? Masih ada apa lagi yang tersembunyi di antara kita? Hasto merangkul bahu Wira. Guru, aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Bersambung.